Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus perlindungan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titis Indrawati, NIM 210771141 dari Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan kasus dengan judul YLPK. Telkom Indihome sudah lakukan pelanggaran terkait hak konsumen. Kemudian, inilah deskripsi kasusnya. Terkait banyaknya keluhan konsumen yang dialamatkan ke layanan Triple Play Indihome, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLPK Bali menilai Indihome melanggar hak konsumen. Dalam pesan singkatnya yang dilansir dari Okezone, Direktur YLPK Bali, Iputu Armaya menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas dan jujur terkait layanan barang dan jasa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian, bagaimanapun konsumen seharusnya tetap diberikan pelayanan maksimal, bukan malah ditawari jika berhenti tidak apa-apa. Hal itu melanggar isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya sesuai dengan pasal 4. Kemudian, Direktur YLPK juga mengingatkan kepada perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dapat diberikan sanksi berupa denda. Menurut Direktur YLPK, jika pihak pelaku usaha tidak mampu memberikan layanan berupa informasi yang benar, jelas, dan jujur sejak konsumen membeli layanan, sejak awal pelaku usaha sudah dapat dikategorikan melanggar hak-hak konsumen. Sanksinya bisa dipidanakan penjara selama 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian oleh karena itu maka pihak Indihome Telkom sudah melakukan pelanggaran terkait hak-hak konsumen yang akan dianalisis pada slide selanjutnya. Sebelumnya kasus ini saya mendapatkan sumbernya dari sindonews.com. Kemudian analisisnya sebagai berikut. Telkom Indihome sudah melanggar hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang terdiri atas. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam hal ini, konsumen tidak mendapatkan kenyamanan saat menggunakan jasa Telkom Indihome karena jaringannya tidak bisa digunakan atau jaringannya yang tidak lancar. Kemudian, pelanggaran yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dalam hal ini, pihak Indihome tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumennya, dan juga Telkom tidak jujur kepada konsumen dan terkesan mengabaikan semua komplain yang dikomplainkan oleh konsumen atau pelanggannya. Kemudian, pelanggaran yang ketiga, hak untuk didengar pendapat atas keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan. Dalam hal ini, Telkom Indihome tidak mendengarkan keluhan para customernya atau pelanggannya dan cenderung mengabaikannya dan malah ditawari berhenti tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa Telkom Indihome tidak memperlakukan dan tidak mendengarkan keluhan customernya dengan baik. Kemudian pelanggaran yang keempat, hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam hal ini, pihak Telkom Indihome tidak memperlakukan dan melayani pihak customernya dengan benar. Hal ini dibuktikan bahwa pihak Telkom Indihome bukannya memberikan solusi atas komplain-komplain atau keluhan para customernya, malah pihak Telkom Indihome memberikan opsi jika berhenti tidak apa-apa. Seharusnya, sebagai perusahaan yang berintegritas tinggi dan bertanggung jawab, Telkom Indihome tidak boleh melakukan itu. Kemudian pelanggaran yang kelima, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Dalam hal ini, tentu para pelanggan IndiHome tidak menerima jasa yang sesuai dengan perjanjian karena banyaknya keluhan yang dialamatkan ke layanan Triple Play IndiHome membuktikan bahwasannya pihak IndiHome tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya. Dan dalam hal ini, pihak IndiHome juga tidak mengabaikan keluhan-keluhan para customernya dan para customer tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas ketidaknyamanan yang dirasakan. Kemudian solusinya apa sih? Solusi yang bisa dilakukan oleh pelanggan atau customer jika mendapatkan ketidaknyamanan atau hak-haknya dilanggar oleh pihak IndiHome atau perusahaan. Yang pertama, bisa melalui jalur damai. Customer bisa solusinya bisa dengan jalur damai. Apa yang ada di jalur damai yaitu yang pertama, pemberian kompensasi dan ganti rugi kepada customer yang dirugikan. Di sini di mana pihak IndiHome harusnya memberikan ganti rugi kepada customer yang dirugikan. Yang kedua, memperbaiki jaringan IndiHome agar konsumen puas. Yang ketiga, menggratiskan pembayaran pada bulan di mana akses jaringan IndiHome tidak bisa digunakan. Dan yang keempat, melakukan perjanjian ulang yang lebih jelas dan transparan. Di sini antara IndiHome dan customer seharusnya melakukan perjanjian ulang di mana jika masalah ini terjadi ada solusinya dan pihak konsumen tidak dirugikan atas permasalahan-permasalahan ini. Kemudian, jika jalur damai tidak bisa digunakan, apa yang bisa dilakukan oleh customer atau pelanggan yaitu melalui jalur hukum. Di jalur hukum itu kita bisa melakukan gugatan perdata melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dan juga di jalur hukum kita bisa melakukan gugatan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika jalur-jalur ini tidak menemui solusi yang baik, apa yang bisa kita lakukan lagi sebagai customer yang dirugikan, maka solusi lainnya kita bisa melapor melalui BPKS atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian kita juga bisa melapor pada YLPK atau Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, dan juga kita bisa melapor pada LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat, dan juga bisa melapor YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan lain sebagainya. Dan masih banyak yayasan atau lembaga-lembaga yang menaungi konsumen lainnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga ini untuk menyelesaikan kasus-kasus kita? Mereka memberikan solusi. Yang pertama dengan melalui mediasi. Mediasi di sini antara customer dan pihak pelaku usaha atau di kasus ini adalah Telkom IndiHome. Kemudian juga bisa melalui arbitrasi antara pelaku usaha dan customernya, atau dengan di sini pelaku usaha IndiHome dan customer yang dirugikan. Kemudian juga bisa melakukan dengan konsiliasi. Demikian analisis kasus dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.